Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mereaksi ya video Rocky Gerung yang terakhir, baru itu 57 menit, penontonnya 6.812. Oh banyak ya. Biasanya kalau saya 1 jam itu yang nonton paling 600, ini 6.010 kali lipatnya ya. Kita coba reaksi. Saya belum lihat ininya ya, baru lihat 1 menit awal pembukaannya. Kita lihat ngomong apa nih Rocky Gerung sama Hersu Beno Arif. Kita klik. Kemarin deretan mulai dari tukang cendol yang minta Pak Jokowi diperpanjang, kemudian ada survei Kompas dan survei indikator politik, dan semua akhirnya itu muaranya itu adalah KUR gitu, terus orkestra minta menunda pemilu, nggak memperpanjang Jokowi loh ya, menunda. Golkar beri sinyal dukung penundaan pemilu, berarti sama dengan suara Caimin dan suara Caimin dari Partai Kebangkitan Bangsa, dan dari itu apa itu khas Partai Amanat Nasional yang dipersoalkan oleh Yusril Iza Mahendra. Penundaan pemilu itu apa dasar hukumnya, pijakan hukumnya itu nanti bisa menimbulkan ini apa, kalau betul-betul dilangsungkan bisa menimbulkan semacam apa, krisis legitimasi dan kepercayaan publik, sehingga nanti bisa menimbulkan konflik ya yang meluas di mana-mana. Ya hati-hati. Kita lihat lagi ya. Pemilu loh, ngomong Rocky ya. Iya, memang terlihat dicicil dulu dari pinggir. Tapi dari awal kita udah deteksi bahwa pada akhirnya orkestrasi ini akan satu nada tuh. Dan itu ya tanpa perlu capek-capek keluarin uang, tanpa perlu capek-capek lobby. Jadi perpanjangan masa jabatan presiden sekaligus adalah berkah buat DPR. Karena ikutlah di situ segala macam hak termasuk ya, penundaan pemilu itu termasuk nanti menguntungkan ini DPR juga, ya kan? Berarti memperpanjang jabatan presiden sekaligus jabatan apa, anggota DPR, anggota DPD dan lain-lain, dan itu semuanya uang ya. Masuk uang yang akan beredar, dan yang lebih penting adalah percaloan dengan oligarki itu. Kan ini lumayan kan, 2,5 tahun itu berarti ada berbagai macam proposal oligarki juga akan ditip ke DPR. Ada istilah baru, percaloan oligarki. 2,5 tahun perpanjangan kekuasaan itu berarti ada peluang-peluang untuk oligarki menitipkan proposal, menitipkan apa ya, mendapatkan konsesi-konsesi terhadap DPR yang kira-kira ya simbiosis mutualisme saling menguntungkan antara oligarki dan DPR. Dan jadi kita lihat bagaimana berantakannya sebetulnya sebut aja integritas dari para politisi. Poinnya ya, jadi integritas politisi itu bahasanya Rocky Gerung berantakan, gak punya integritas. Satu kata dan satu perbuatan itu yang gak nyambung selama beberapa tahun terakhir ini di kalangan pejabat-pejabat publik, termasuk anggota DPR dan pimpinan-pimpinan partai, serta ya pimpinan-pimpinan kita semua di Indonesia. Berantakannya integritas ya, pribadi. Ini kan kita mau cari man of integrity, tapi yang ada adalah hal yang sebaliknya. Jadi kelihatannya memang kekacauan ini mesti terjadi dulu, karena tanggung kalau nggak kacau kan. Jadi begitulah roda sejarah itu diputar sampai ke bawah, sampai betul-betul dangkal, sampai betul-betul norak, sampai betul-betul memalukan, baru kita bisa dapat pemimpin yang diuji nantinya. Jadi kita mesti terima ini sebagai kehendak sejarah. Jadi tampaknya sejarah politik Indonesia modern menurut Rocky Gerung harus ya melalui fase ini, fase kekacauan
supaya nanti terjadi equilibrium, keseimbangan, dan menjadi atau mendapatkan satu kualitas demokrasi yang diharapkan ya. Tapi harus melalui satu percobaan atau satu ujian sejarah, roda sejarah itu harus diputar dulu sampai ke bawah katanya tadi itu ya, sampai dangkal, sampai norak. Dangkal norak itu kan istilah yang dia pakai untuk mengganti perkataan dungu ya. Jadi kebijakan politik yang norak, yang dangkal itu yang menghendaki ya, pemilu itu ditunda dan konsekuensi logisnya kekuasaan diperpanjang 2,5 tahun lagi. Walaupun kita pasti ya kekuatan pers apa sih itu sekali dilemparkan amplop juga selesai itu. Pers itu bukan lagi pilar keempat demokrasi ya. Pilar demokrasi kan ada 3, satu legislatif, yudikatif, dan eksekutif, dan kemudian ditambahkan pilar keempat itu adalah pers. Ini tulisan Fahri Ali dulu waktu dia umur, bukan Fahri Hamzah ya, Fahri Ali yang saya baca tulisannya di ini ya, di clipping koran di CSIS ya. Di Tanah Abang saya pernah ke perpustakaan CSIS dan melihat tulisan Fahri Ali itu ada di majalah apa, di koran apa gitu, di clipping di perpustakaan CSIS, di guntingan koran yang di lem di kertas HVS yang seragam itu. Pilar keempat demokrasi kata Fahri Ali adalah pers, tetapi menurut Rocky Gerung, pers itu apa? Dikasih amplop juga sudah mengikut nanti ke oligarki atau ke kekuasaan yang korup ya. Pers besar itu kan. Jadi dia nyebut pers-pers besar ya. Sama aja kehilangan integritasnya sebagai kekuatan pilar keempat demokrasi. Sebetulnya partai politik kita memang kalau kita bilang nggak bermutu, memang dari awal udah nggak bermutu sebetulnya kan. Yang harusnya mereka malu bahwa mereka dipilih tanpa atau kekuasaan diperpanjang tanpa dipilih, mestinya dia udah malu tuh kan. Bunyi blender. Jadi partai-partai politik itu harusnya malu dia mendapatkan kekuasaan yang nanti diperpanjang karena menunda pemilu tanpa dipilih ya. Mungkin hanya menjadi PLT itu kan di apa namanya? ditetapkan oleh pejabat di atasnya tanpa dipilih ya kan. Nah, itu juga harus bikin partai-partai itu malu sebenarnya. Tapi kelihatannya Rocky Gerung pesimis ya terhadap rasa malu dari para pemimpin dan pejabat publik kita atau dari penguasa kita sekarang yang tidak memiliki rasa malu. Tapi nanti akan dicarikan alasan macam-macam. Ya kan ada presiden, Soeharto juga menunda pemilu, ada presiden, Habibie menunda pemilu. Dua presiden yang ini ada yang dia maksud Pak Harto menunda pemilu itu karena setelah mendapatkan kekuasaan dari MPRS zamannya Pak Abdul Haris Nasution sebagai ketua MPRS tahun 67, kemudian pemilu kan baru diadakan tahun 71. Pemilu pertama di Orde Baru itu bulan kalau nggak salah 3 Juli 71 ya. Jadi memang tidak langsung pemilu, ditunda karena memang Golkar atau Sekber, Sekretariat Bersama Golkar sedang melakukan konsolidasi melawan anasir-anasir komunis yang masih kuat saat itu ya, dalam pemerintahan dan juga pada tingkat grassroots ya. Dan itu agak bisa dipahami konsolidasi Golkar yang waktu itu dengan tokoh utamanya adalah TNI, Pak Harto, itu menunda pemilu bisa dipahami karena situasi yang begitu genting dan berbahaya di akhir tahun 70-an atau setelah pemberontakan G30 SPKI. Sementara kalau Habibie tidak menunda pemilu, dia mempercepat pemilu ya, mempercepat ya. Dari sisi ini tentu Rocky Gerung agak loss ya memorinya. Kalau lupa. Nggak ada hubungannya dengan yang sekarang tuh, yang ambisi itu. Ya jelas aja ya Harto menunda pemilu
karena konsolidasi Golkar belum selesai. Habibie menunda pemilu, tapi bukan demi dia. Kalau yang sekarang penundaan pemilu demi paket satu paket kekuasaan oligarki, bisnis dan politik kan itu. Paket kekuasaan oligarki, kekuasaan dan bisnis. Ya, itu paketnya dalam konteks paket itu penundaan pemilu ya untuk kepentingan oligarki yang memiliki bisnis besar ya. Ya, ya. Kalau Pak Habibie presidennya malah beda, dia memajukan pemilu gitu dengan dasar dia demokratis. Emang eranya harus dihati pada era Habibie itu adalah era demokratisasi di Indonesia yang sekarang ini mundur kembali kan gitu. Ya, tapi nanti DPR akan pakai adia bahwa itu juga presiden, bahwa pemilu kan nggak harus tepat waktu. Ada poin penting dari Hersu Beno Arif, jadi era Habibie adalah era yang apa istilahnya? Mungkin era terbaik, demokratisasi yang ideal ya, karena tidak ada penangkapan ya. Orang yang mengkritik di zaman Habibie yang memerintah hampir kurang dari 2 tahun itu orang hampir setiap hari mengkritik, tapi tidak ada satupun yang ditangkap. Dan kemudian program utama Habibie waktu naik jadi presiden menggantikan Pak Harto itu melepaskan seluruh tahanan-tahanan politik yang dulu mengkritik Pak Harto dan dipenjara, tapi kemudian Habibie di bawah Menteri Menkumham Yusril Iza Mahendra membebaskan seluruh tahanan politik kecuali tahanan yang kriminal yang berbuat jahat ya. Jadi era Pak Habibie itu mungkin di dalam perspektif Hersu Beno Arif adalah era demokratisasi yang ideal meskipun sebentar, dan sekarang demokrasi kita kata Hersu Beno Arif itu setback, mundur kembali di era Jokowi. Kira-kira begitu gampangnya. Jadi kehausan kekuasaan termasuk di dalamnya atau kembar dengan dalamnya adalah kehausan terhadap uang, terhadap materi, itu yang membatalkan ide demokrasi yang Nah ini pentingnya, ide demokrasi itu menjadi berantakan, menjadi istilah Rocky Gerung itu menjadi batal karena ada ketamakannya dengan menggunakan kekuasaan itu, kehausan kekuasaan dan kehausan memburu denting dolar dan dinar. Lama dirancang oleh para pendiri bangsa, akhirnya diberantakkan oleh anak cucunya, kan? Ya, itu kira-kira. Ya. Dan jadi gagasan-gagasan besar demokrasi yang dulu diwariskan atau dibentuk atau ditawarkan ya, percakapan-percakapan yang hebat dari pendiri bangsa ini dalam membangun Indonesia modern ke depan, itu ternyata kata Rocky Gerung itu dibatalkan, dirusak oleh anak cucunya sendiri. Dan saya kira ini semua di sana senang, di sini senang lah kelihatannya. Jadi hampir pasti ya, kita memang masih mendengar suara-suara penolakan dari PDIP gitu. Yang lain, partai lain kita belum dengar, tapi skenario sudah bisa kita. PDIP menolak ya penundaan penundaan pemilu. PDIP sudah jelas tidak menghendaki adanya penundaan pemilu, dan direspon oleh Rizal Ramli itu satu langkah yang tepat ya, yang bagus. Dan tampaknya kalau PDIP sebagai partai yang besar dan partai pemenang pemilu bilang tidak, tampaknya skenario yang mungkin terjadi tidak ada penundaan pemilu sebagaimana yang dikehendaki oleh Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golkar, dan juga Partai Amanat Nasional. Dan soal survei-survei itu ya bisa dibayar. Duga seperti apa Bung Rocky, karena apapun sekarang kelihatannya mau dari kemarin-kemarin kita udah belajar bahwa apapun yang dimauin oleh para oligarki ini tetap skenario tetap jalan. Mereka nggak peduli, paling nanti tinggal ya silakan, kalau nggak sepakat ajukan ke Mahkamah Konstitusi, nanti di Mahkamah Konstitusi juga dicegat di sana lagi. Ya, saya baca keterangan pers dari Hasto, ya, tapi itu keterangan yang normatif. Ibu Mega tentu kita inginkan supaya jadi ibu bangsa yang berupaya untuk menegakkan dalil demokrasi, supaya politik jujur, supaya kesepakatan para pendiri bangsa itu jangan dikhianati. Jadi Rocky Gerung agak pesimis terhadap sikap PDIP yang dikeluarkan oleh Hasto, tapi dia berharap Ibu Megawati sebagai putri dari proklamator tetap akan menjadi ibu bangsa. Jadi kesepakatan yang dulu dibangun oleh para pendiri bangsa itu ya, kalau bisa oleh Megawati jangan dikhianati.
bahwa negara ini harus dituntun secara demokratis. Tapi selalu kita tahu setiap partai, bahkan setiap anggota parlemen itu punya cacat. Jadi cacat itu yang kemudian akan ditukar tambahkan gitu kan. Jadi udah itu soalnya tuh. Tinggal kita lihat apakah Ibu Mega misalnya sebagai orang yang paham tentang keutuhan bernegara, basis batin dari Ibu Mega adalah kebangsaan. Apakah Ibu Mega ingin berkhianat juga dengan naluri dia sendiri bahwa nggak boleh ada yang nipu dalam politik? Kan Ibu Mega selalu begitu kan. Apapun kader PDIP harus tegak lurus dengan konstitusi dan konstitusi partai. Nah itu intinya tuh. Tapi dari awal di situ ada kasus bansos, Madam Bansos, Harun Masiku, segala macam itu kan. Jadi ini tinggal ini. Jadi persoalan kita sebetulnya adalah kembali pada nurani pemimpin-pemimpin politik ini mau ngapain? Jadi setiap anggota parlemen, kata Rocky Gerung nih, bukan kata saya, dan juga penguasa itu punya cacat ya kan, punya cacat. Jadi agak sukar ya untuk tegak lurus pada konstitusi. Memang PDIP itu juga selalu diingatkan oleh Bu Mega katanya supaya tegak lurus dengan konstitusi dan menjadi partai yang jujur, membela wong cilik dan lain-lain yang ideal itu. Tapi Rocky Gerung mengingatkan di PDIP itu ada kasus bansos, ada kasus Masiku. Dan persoalannya apakah batin Bu Mega, batin bangsa, batin Bu Mega, apa istilah dari kebangsaan itu masih bisa ya dipertahankan ya dalam konteks kasus-kasus yang juga melilit PDIP. Ya. Dia Rocky Gerung kelihatannya menaruh harapan pada Bu Mega untuk menjadi ibu bangsa dan memiliki integritas. Tetapi fakta real, fakta politik itu persoalan-persoalan seperti bansos, Masiku dan lain-lain itu juga secara inherent ya melekat ya di dalam partai pimpinan Ibu Mega sendiri. Kan semua partai politik, Caimin ada kasus kardus duren tuh, PAN ada kasus hutan segala macam. Oh iya. Jadi kuat ya memori dari Rocky Gerung ya. Kardus duren Caimin itu belum selesai. Itu kan berarti menyandera ya, membuat Caimin tersandera dengan kasusnya di masa lalu. Oleh karena itu dia akan selalu melakukan kompromi-kompromi dengan kekuasaan. Ya kan nggak mungkin melakukan satu maintenance distance, penjagaan jarak dengan kekuasaan. Sebagaimana juga Zulhas ya, kasus hutan itu. Jadi kasus-kasus ini akan bisa menjelaskan kira-kira gitu menurut Rocky Gerung perilaku atau manuver-manuver politik yang aneh-aneh dari ketua-ketua partai yang terlibat atau tersandera oleh kasus-kasusnya sendiri di masa lalu, termasuk kasus-kasus yang dihadapi oleh PDIP dengan bansosnya dan Masikunya. Itu akan bisa menjelaskan ya kira-kira keputusan-keputusan politik yang aneh, yang norak, yang dungu dalam tanda petik, yang mungkin bisa dijelaskan kalau selalu dikaitkan dengan kasus-kasus yang menyandera di masa lalu. Kira-kira itu ya sedikit ya respon saya terhadap percakapan intelektual yang indah antara Hersu Beno Arif dengan Rocky Gerung. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta Fasbir, Sobron Jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak sampai habis ya, supaya nggak terlalu panjang.